Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Salimah sekalian, perkenalkan saya Dr. Susini Rangkesari, spesialis kedokteran jiwa yang biasa dipanggil dengan Dr. Susi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian terkait dengan puasa Ramadan kaitannya dengan kesehatan mental. Seperti yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana semua umat muslim di dunia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya juga harapannya agar kita berusaha menjadi insan yang bertakwa sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, sahabat Salimah sekalian, ternyata puasa Ramadan ini memiliki banyak aspek positif gitu ya dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mana di dalamnya ada yang namanya self-regulation atau regulasi diri yang mencakup aspek regulasi biologis, emosi, impuls, dan juga spiritual. Dalam aspek regulasi biologis, ada beberapa faktor juga di dalamnya. Yang pertama adalah adanya regulasi neurotransmitter yang harapannya bisa lebih optimal lagi. Puasa sendiri ini ternyata bisa meningkatkan regulasi serotonin, sehingga harapannya ketika seseorang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka akan mencapai yang namanya stabilitas mood. Jadi moodnya akan cenderung stabil, tidak mudah emosi, terpancing oleh amarah dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek dopamin juga, ini pada akhirnya akan membuat dopamin ini cenderung juga lebih normal atau stabil, yang mana dorongan untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya jadi berkurang. Ya, jadi dengan seperti itu tidak terjadi hiperaktivitas sistem reward. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek neuroplastisitas. Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa, diberikan kesempurnaan oleh Allah dalam bentuk salah satunya adalah neuroplastisitas otak gitu ya. Dimana otak kita itu ibaratnya bisa kemudian menyesuaikan gitu ya dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Contohnya yaitu dalam aspek ini bisa meningkatkan BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana dengan meningkatnya BDNF ini nanti bisa kemudian kita lebih mampu untuk adjust atau menyesuaikan dengan kondisi sekitar gitu ya. Kemudian juga munculnya atau optimalnya regenerasi sel-sel saraf, kemudian sehingga fungsi kognitif juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu dari aspek sistem stres gitu ya. Puasa itu ternyata mampu menurunkan kadar kortisol kronis gitu ya. Jadi apabila kemudian puasa dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh kenyamanan, maka kadar kortisol akan menurun secara optimal gitu, sehingga dampaknya adalah merupakan adanya regulasi emosi yang cukup baik. Kemudian berikutnya juga ada toleransi terhadap ketidaknyamanan. Jadi ketika misalnya ada problem yang dihadapi oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka dia akan cenderung merasa lebih bisa menerima problem itu, sehingga bisa berpikir dengan lebih jernih lagi
terkait dengan fokus bagaimana kemudian mengambil solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut, alih-alih mungkin emosi terlebih dahulu yang dikedepankan. Nah, yang berikutnya adalah puasa ini juga merupakan latihan kesehatan mental ya, dimana Ramadan adalah suatu bootcamp, event bootcamp tahunan gitu ya, yang disediakan oleh Allah untuk kita umat muslim sedunia. Yang pertama, dengan kita bisa melakukan ibadah selama bulan Ramadan, maka ada istilahnya latihan delay gratification. Jadi ada gratifikasi yang mungkin tertunda, di mana dalam seseorang yang mampu kemudian belajar untuk menunda gratifikasi atau reward gitu ya, maka sebenarnya dia sedang berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih sabar, manusia yang lebih berkualitas. Kemudian yang berikutnya ada penguatan self control. Ya, karena saat kita menjalankan ibadah puasa, sahabat muslimah sekalian, maka kita diminta untuk kemudian berusaha untuk menjaga emosi kita, menjaga pikiran kita, mungkin juga menghindari makan gitu ya, kemudian menghindari dorongan seksual, kemudian juga termasuk menjaga agar kita tidak bereaksi secara emosional yang berlebihan gitu. Nah, dalam kondisi ini merupakan salah satu teknik untuk pendekatan dalam psikologis yang namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy, di mana kita berusaha untuk belajar untuk mengendalikan impuls kita, dorongan kita terhadap bereaksi terhadap lingkungan yang mungkin tidak selalu dengan apa yang menjadi harapan kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setelah penguatan self control, puasa juga merupakan suatu momentum untuk kita bisa belajar mindfulness. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah seperti tarawih, kemudian tilawah gitu ya, kemudian juga berzikir, dan juga jangan lupa kita juga berdoa, maka di situ kita kemudian belajar untuk bagaimana kita hadir untuk diri kita saat ini dan di sini gitu ya. Betapa kita menyadari tentang diri kita yang sesungguhnya yang diciptakan oleh Allah, dan juga kita juga belajar untuk kemudian berefleksi terkait dengan apa sih sebenarnya yang ingin kita capai dalam kehidupan dunia. Tidak mudah terbawa oleh arus ketegangan di luar sana yang mungkin seperti treadmill gitu ya, rasanya kayak berlomba-lomba, berkejar-kejaran. Kita bisa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Kemudian yang berikutnya, apabila sahabat muslimah sekalian fighting dengan kondisi kesehatan mental seperti anxiety, depresi ringan, sedang, dan juga mungkin adanya gangguan impulsif, maka dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan ini juga sangat bagus hasilnya. Jadi harapannya dengan kemudian kita berpuasa, bagi pasien dengan anxiety disorder itu bisa kemudian cenderung lebih tadi mindfulness, kemudian mengatur waktu dengan lebih teratur gitu ya, kemudian bisa meningkatkan rasa aman dengan meningkatnya ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi merasa lebih nyaman dan juga lebih dekat kepada Sang Pencipta. Berikutnya, untuk pasien-pasien yang fighting dengan depresi ringan sampai dengan depresi sedang, aktivitas spiritual juga bisa meningkatkan makna hidup ya. Jadi tentang apa sih kemudian yang menjadi tujuan hidup kita, kemudian kita juga bisa bersosialisasi gitu ya dengan komunitas yang lainnya, mungkin dengan sholat tarawih berjamaah, kemudian melaksanakan kegiatan mungkin kajian bersama, hal-hal positif lainnya. Ini otomatis juga membuat pasien dengan depresi yang ada kecenderungan mengisolasi diri atau menarik diri dari pergaulan sosial, jadi cenderung akan lebih optimal lagi untuk masalah sosialisasinya.
Ketika kemudian bersosialisasi, maka ada reward dari sistem serotonin dan dopamin yang pada akhirnya membuat lebih positif, terutama bagi pasien-pasien dengan depression disorder. Berikutnya, misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan impulsif, puasa ini juga penting kaitannya, yaitu bisa kemudian berlatih menahan atau mengendalikan kontrol diri secara intensif gitu ya. Yang tadinya mungkin kalau misalnya aku emosi, aku harus makan gitu ya. Tapi karena faktor sedang menjalankan ibadah puasa, maka tidak jadi langsung bisa makan. Sehingga harapannya dengan seperti itu bisa kemudian menjaga diri dari hal-hal yang kemudian harus segera. Dia akan berusaha untuk berlatih untuk menunda apa yang sebelumnya mungkin tidak bisa dia tunda. Dengan seperti itu, maka dia akan berlatih untuk lebih baik lagi dari hari ke hari, terkait terutama dengan proses pengendalian impuls dalam dirinya, sehingga harapannya ketika selesai menjalankan puasa di bulan Ramadan atau ibadah di bulan Ramadan pada umumnya, impuls atau kecenderungan dorongan dia untuk melakukan hal-hal yang harus itu jadi lebih tertata. Nah, itu gambaran dari aspek-aspek yang positif ya. Jadi secara umum ibadah di bulan Ramadan ini bisa kemudian berdampak positif ya bagi kehidupan seorang muslim, di mana menjadikan hidupnya lebih bermakna, kemudian rasa kebersamaannya juga semakin meningkat karena dengan meningkatnya sosialisasi gitu ya. Kemudian juga adanya spiritual coping atau coping spiritual yang juga ini merupakan coping yang bagus begitu ya, dan juga bisa mengurangi distress terkait dengan problem-problem yang dihadapi. Dengan seperti itu harapannya orang yang menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya itu bisa meningkat dari segi aspek kesejahteraan atau well-being-nya. Nah, hal itulah yang kemudian dari aspek hope atau harapan, gratitude atau syukur, kemudian forgiveness, kita kemudian memaafkan orang lain, dan compassion atau kita berkasih sayang gitu ya, dengan adanya kita menunaikan zakat, infak, sedekah. Maka dengan seperti itulah harapannya membentuk kita menjadi manusia yang lebih bermartabat, lebih sayang kepada sesama, dan juga sayang terhadap diri sendiri, serta memiliki optimitas dalam hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat bersyukur bisa berbagi dengan sahabat muslimah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.